Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Walafiat ya. Menghadapi kondisi yang serba belum pasti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk terus memberikan rahmat-Nya kepada kita walaupun apapun kondisinya. Mari kita anggap itu sebagai yang paling layak untuk kita terima, baik menjadi ujian kesabaran atau ujian kesyukuran untuk kita semua. Selanjutnya mari kita berdoa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita untuk terus teguh di dalam jalan kebenaran ini. Ya, kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kurang sehat, Bu Aji terutama, yang terus semangatnya luar biasa, yang layak menjadi contoh untuk suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa kembali lagi aktif belajar seperti yang sudah-sudahnya. Baik ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk keberkahan acara kita, kajian kita pada siang hari ini, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya Arhamar Rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang fi'il amr. Fi'il amr sudah lama sesungguhnya kita kaji, mulai dari pelajaran pertama pun, mulai dari pelajaran pertama di pengenalan, ya, pengenalan itu kita sudah berkenalan dengan fi'il amr, walaupun dengan pengenalan yang sederhana ya, sebagai bentuk perintah dulunya. Sebagai bentuk perintah, kemudian berikutnya kita kenali sebagai bentuk 5, ya, dijadwalin sebagai bentuk 5, kemudian kita kenal dia sebagai fi'il amr, dan yang terakhir yang kita bahas adalah kita kita mempelajari dari sisi bagaimana perubahannya, ya, bagaimana perubahan dari fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Itu dia yang kita sudah bahas. Untuk hari ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan fi'il amr. Dari segi apa? Dengan mencoba untuk memahami beberapa ungkapan-ungkapan yang sebenarnya sudah pernah kita kaji sebelumnya, cuman kita akan dalami lagi dari segi fi'il amr. Baik, untuk mengawali kajian kita, marilah terlebih dahulu kita membaca ayat-ayat yang akan menjadi kajian kita pada pelajaran ini. Mari kita baca sambil menghayati maknanya. Mari kita baca. Yang pertama ada apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, berikutnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Iya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke, berikutnya. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Berikutnya. Aqimus shalah wa
atuz zakata zakata warka'u warka'u ma'ar-raki'in. ma'ar-raki'in. Ya ayyuhalladzina amanu Amanu aminu aminu billahi wa billahi wa rasulih. Iya, baik. Berikutnya apa? Rabbana Rabbana atina atina fid dunya dunya hasanah hasanah wa wa fil fil akhirati akhirati hasanah hasanah wa qina adzabannar. wa Berikutnya Allahumma Allahumma sholli sholli wa wa sallim sallim wa wa barik barik alaih. alaihi. Berikutnya Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsin ahsin ila ila man man asaa ilaik. asaa ilaik. Iya, itu dia beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an beserta hadis yang di dalamnya ada menggunakan yang di dalamnya ada menggunakan fiil amr. Yang ada di dalamnya menggunakan fiil amr. Kita coba dari itu ya, kita kaji mundur ya. Kita kaji mundur. Hadis ya. Coba hadis, apa tadi hadisnya? Yang mana Ustaz? Hadis yang baris terakhir. Oh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsin ila man asaa ilaik. Iya, baik. Ada yang belum terpahami? Ahsin. Ahsin. Ahsin apa ya? Lupa. Ya, baik. Apalagi? Sallallahu alaihi wasallam berkata sallallahu alaihi wasallam ila akan man asaa ilaik. Man apa? Itu saja yang belum terpahami. Bu Lina, coba diaktifkan mikrofonnya, Bu. Coba dilihat ya, Bu Des, ya, dilihat. Itu kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Hasin nun ya Ustaz. Apa? Hasin nun. Ha, sin, dan nun. Nun. Kalau lihat ke atas, ada nggak yang sama? Yang sama-sama ada 3-nya? Ada. Ada. Yang mana? Hasanah. Bagus. Kalau yang itu yang hasanah, apa yang terpahami? Hasanah itu kan baik ya Ustaz ya? Ya, bagus. Itu udah jadi modal. Itu udah jadi modal. Ya, jadi modal. Ahsin. Modal untuk memahami. Iya, ya. Ini fiil amr atau bukan? Ahsin. Fiil amr bukan ya? Tadu. Dilihat-lihat ciri-cirinya, apa ada ciri-cirinya. Apa terlihat di situ ciri-cirinya? Fiil amr Ustaz ya? Iya, oke, bagus. Kalau begitu maknanya menjadi apa maknanya? Lebih baik Ustaz ya? Fiil amr.
Baiklah gitu Ustadz ya. Iya, bagus. Tuh ya. 3 huruf pokoknya apa? Ha, sin, nun. Iya. Berarti ada tambahan apa di situ? Hamzah. Iya. Kalau ada hamzah di awal itu menandakan makna apa? Sebelum Ustadz ya. Sesudah. Di awal nih, di awal. Kalau di awal fiil, di awal fiil. Mudhari Ustadz ya. Fiil madin dulu. Makna apa? Madin. Ya, ada makna Fiil apa kalau ada hamzah di awal fiil madin? Sebelum Ustadz ya. Ada makna apa? Ada makna apa? Setelah. Ada makna apa? Sedang bukannya. Sebelum apa Ustadz ya? Bukan gitu ya. Bukan. Yang ingat lagi ya, kita ingat-ingat lagi. Untuk hamzah kita memiliki beberapa makna yang pernah kita kaji. Yang pertama adalah yang pertama-tama kali dulu kita temukan ya di dalam pelajaran kita adalah ketika ada hamzah yang berada di bentuk 2. Yang pertama dulu ya. Kalau ada hamzah di bentuk 2 dulu menandakan saya atau aku. Itu yang pertama yang kita miliki. Kemudian berikutnya, pada pelajaran-pelajaran kita, selanjutnya kita punya pemahaman baru bahwa kalau ada hamzah, bergabung dengan bentuk 4 atau ya bentuk sifat, kita mengatakan bahwa itu menandakan hamzah tersebut memiliki makna lebih atau paling. Ya. Kemudian, pada perkembangan lebih lanjut, kita menemukan bahwa ada hamzah di bentuk 1. Ya, ada hamzah di bentuk 1 di madin, menandakan makna apa yang kita pelajari sebelumnya itu menandakan bahwa ada makna mekan ya, ada makna mekan. Ketika itu kemudian kita pelajari pada pelajaran berikutnya ketika kita sampai pada pelajaran 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3 dan seterusnya itu kita kemudian punya pelajaran pemahaman bahwa ada satu pola dalam bahasa Arab yang menggunakan hamzah sebagai tambahan dari 3 huruf dasar. Apa polanya? Yaitu pola af'ala yuf'ilu. Ya, tadi sudah kita pahami maknanya mekan. Apa menjadi polanya? Pola af'ala yuf'ilu. Kemudian pada pelajaran kita yang terakhir kita sampai pada pemahaman baru bahwa kalau ada fiil yang polanya af'ala yuf'ilu, maka fiil tersebut untuk fiil amarnya menggunakan pola khusus. Apa itu? Yaitu pola af'il. Itulah dia yang terjadi pada kata ini. Dari kata ini ada makna mekan karena tambahan ada hasan, sin, nun, hasuna berkembang menjadi ahsana yuhsinu, ihsan, ahsana yuhsinu, ihsan yang kita pahami bermakna melakukan kebaikan. Ya, mekan ada makna mekannya, melakukan kebaikan. Sehingga ketika dia menjadi fiil amar, maka ahsin itu maknanya apa? Angka kebaikan, lakukan kebaikan. Sehingga ketika menjadi fiil amr, maknanya menjadi apa? Apa ya? Lakukanlah kebaikan. Apa ya Ustaz ya? Nggak usah ragu-ragu Bu Des. Kalau kita keliru kan kita udah biasa juga keliru gitu. Kalau kita benar juga biasa juga kita benar. Jadi biasa aja lah gitu. Nggak usah
terlalu banyak dipikirkan lah. Mau malu sama siapa juga teman-teman sendiri. Pokoknya apa yang dipikirkan ya itu aja yang diungkapkan. Lakukanlah kebaikan itu kali Ustaz. Nah, bagus. Bagus. Apa yang Ayo, sudah? ya benar Ustaz. Benar, bagus, mantap, keren. Jadi apa maknanya kalau begitu sih? Makna lengkapnya apa? Lakukanlah kebaikan atas apa yang asa ala gair sabila sih. Benar Ustaz? Apa Ya, yang nggak usah terlalu terobsesi lah. Budha soal benar atau salah mah nggak usah terlalu terobsesi. Jadi ngomongnya begini, daripada mengatakan benar nggak Ustaz? Bilangnya begini, itu yang saya pahami. Nah, gitu. Itu yang saya pahami. kan kebaikan atas apa yang asa ilaika, apa ya Ustaz, lupa deh. Lakukanlah kebaikan atas apa yang Pak Ustaz. Ah? Asa ilah itu apa Ustaz ya? Lupa. Tiga huruf pokoknya kira-kira apa? Ya Ustaz. 3 huruf pokoknya kira-kira apa? Sim alif hamzah. Apa? Sin alif hamzah. Iya. Sekali lagi. Sin alif hamzah. Ya, bagus. Coba sekarang pakai ilmu temenan. Ya. Ini kan karena sinnya berbunyi A, fathah, maka yang muncul alif. Kalau seumpama sinnya berbunyi U, maka yang akan muncul apa? Sinnya berbunyi U. Ya. Kalau ini kan karena sinnya berbunyi A, maka yang muncul adalah alif. Kalau sinnya berbunyi U, yang akan muncul apa? U. Ya. U itu maksudnya apa? Huruf apa? Maksud saya yang akan muncul huruf apa? Huruf. Ini ilmu temenan kata kita mah. Orang pintar bilang mah tabi'i kalau orang pintar mah. Maksudnya apa sih Ustaz? Apa kalau U bukannya doma apa sih? Ya, domah itu baris. Yang saya tanya adalah hurufnya apa? Oh, hurufnya. Iya, kalau lagi ngomongin tadi saya ini karena itu ya, karena kita pahami ya berdasarkan ilmu kita, sinnya itu berbaris ya, sinnya itu berbaris fathah. Nah, dengan ilmu temenan kita bisa mengerti bahwa mengapa kemudian yang muncul adalah alif karena sin. Ini kita bicara 3 huruf dasar ya, kita bicara huruf dasar ya. Huruf dasar ya. Lalu saya coba ajak nih Bu Des dengan modal yang sama. Kalau sinnya berbunyi U berbaris dhamma, maka apakah akan muncul alif sebagai huruf pokoknya? Tidak. Bu Des belum bisa bilang tidak. Tidak Ustaz ya? Iya, bisa itu. Kalau tidak alif yang muncul, lalu yang akan muncul apa? Wow. Bu Des bisa bilang wow? Wow. Ya, huruf wow gitu. Wow sama doma sama budaya. Iya. Nah, coba baca apa, Bu? Dari mana Ustaz? Dari mana? Ini yang saya tulis. Ilaik. Man asa ilaik. Apa? Yang saya tulis saja, Bu Des. Terlihat nggak layar yang saya tulis? Su. Su.
Iya. Pernah dengar kata itu enggak? Su. Su. Su, bukannya isu ya? Keburukan Ustaz ya? Itu Bunda sama larinya kemana, dia mah mau ambil jalan singkat aja, dipikirin aja. Soal akhir mah Su. gampang. Saya mau kasih tahu juga 7 hari yang lalu, 7 bulan, 7 tahun juga udah dikasih tahu lewat kamus. Tapi ini mikirnya itu yang perlu dilatih. Kata su itu lawan dari husnu. Ingat. Keburukan Ustaz. Budes, entar dulu ke situ, mantap dulu. Ibu ingat ya kata husnu, Husnu. Ba. Ingat? Kebaikan. Baikan. Iya. Apa istilah yang sering muncul dengan kata husnu? Sama. Hah? Baiklah. Ya, Baik. istilah yang sering muncul pakai kata husnu. Yang Husnul bicara tentang Husnul kita khotimah. Nah, begitu. Jadi kita punya ada istilah husnul khotimah. Ya, kalau husnu lawan dari su'u, berarti husnul khotimah lawannya adalah Su'ul khotimah. Nah, itu dia yang dikejar tadi. Bunda udah lari dia, udah lari. Maksudnya apa? Supaya nih di dalam benak kita itu ada hubungan gitu, ada hubungan pemahaman antara su'ul khotimah dengan kata su dengan kata asa'a. Ya, itu tuh maunya kita begitu. Gitu. Oh ya Ustaz. Ya. Ini kan jadinya lawan kata. Ini kan lawan kata jadinya ini. Jadi lawan kata. Oh ya. Okay. Baik. Tapi tetap harus mempertimbangkan bentuk. Jadi asa'a makna dasarnya apa? Keburukan itu dasar ya. Yang su'u kan Ustaz ya? itu Ya, apa jadi maknanya? Keburukan. Lihat bentuknya tetap ya, makna dasarnya ini ya. Makna dasar tetap dipakai. Pada saat yang sama bentuknya juga jangan dilupakan. kejelekan. Su'ul khotimah, su'ul. Jadi yang tidak baik. Su'ul itu kejelekan. Ya, silahkan. Jadi makna dasarnya yang dipakai. Makna dasar yang dipakai. Lalu lihat bentuknya gitu. Asa'a. Su'ul itu bukan kejelekan, Ustaz. Pakai makna dasarnya. Khotimah kan husnul khotimah menjadi Pokoknya su'ul itu kejelekan dah. Iya. Kejelekan. Makna dasarnya. Des, kedengaran nggak suara kita? Des, kedengaran nggak suara kita? Kedengaran jelek. Kata dasarnya apa? Jelek. Buruk. Iya buruk. Buruk Ustaz. Ya. Nah, sekarang gitu ya, sarang ya. Lihat bentuknya. Bentuknya Filmadi ya, Ustaz. Oke. Lihat awalnya. Asal awalnya ya. Lihat awalnya.
Awal yang mana Ustadz? Asa, Kita lagi asa A. ngomongin apa? Kita lagi ngomongin apa nih? Ya awal yang itu yang kita ngomongkan. Itu Budes, rupanya HP-nya Bu Haji nih nggak bagus tahu. Kalau Hah? pakai ngezoom, HP-nya Bu Haji, kalau Bu Haji sendiri nggak. Ya, tadi kita sudah memahami sa'a, su, ada juga nanti sayyi'ah ya, ada makna jelek, ada makna buruk. Lalu kita kenali asa'a itu bentuk berapa? Bentuk 1 kali. Iya. Nah, sekarang Iya, bentuk 1. kita lanjuti. Madin. Di bentuk 1 ada hamzahnya. Bagaimana jadinya? Mekat ya, Ustaz? Iya, bagus. Jadi maknanya bagaimana? Menjelekkan. Kalau ahsin tadi apa? Ahsin tadi maknanya? Berbuat Lakukan baik. kebaikan. Berbuat baiklah. Bukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan. Berarti Melakukan kebaikan. bermakna, Melakukan kejelekan, keburukan. ya, baik, baik. Udah dapat tuh makna dasarnya. Sekarang Ya. coba awal, bagaimana jadinya? Berbuat baik. Berbuat baiklah. Lakukan Ya. Tadi apa sih? Tadi asin. Lakukanlah kebaikan. Ya, Pak Ustadz, melakukan kebaikan. Ya. Lakukanlah kebaikan. Ya. Kepada siapa? Lakukan kejelekan. Keburukan apa kejelekan? Ya, keburukan. Gimana? Kepada kamu. Ya, coba bahasa Indonesia gimana jadinya? Tapi nggak apa-apa, Ibu dengerin aja. Kenapa? Ya, kenapa Ibu? Ada siapa melakukan keburukan? Di luar sama. Siapa yang melakukan keburukan? Itu ada nasi. Udah pakai nasi, itu tiduran lagi. Orang udah bener tinggal tiduran aja pakai. Apa jadinya? Lakukanlah kebaikan. Ya. Kepada siapa yang Ya. Melakukan keburukan pada mereka gitu Ustaz ya? Apa? Melakukan keburukan atas mereka. Ya, Gimana tinggal tunjukkan dengan bahasa Indonesia yang bisa dimengerti, jangan terlalu terjebak pada arti kata-kata yang ada pada ungkapan hadis tersebut. Kebaikan atas apa yang yang melakukan keburukan. Lakukanlah kebaikan pada ilam apa yang bukan. Gimana Lin jadinya Lin? Lupa deh tuh. Lakukanlah kebaikan ila atas apa yang atas keburukan. Lakukanlah kebaikan kepada orang yang berbuat kejelekan kepadamu. Itu ya.
Betul Baji, itu betul Baji. Mana Oke. tadi? Lakukanlah kebaikan kepada orang berbuat kejelekan kepadamu. Iya, bagus. Mana yang bermakna berbuat kejelekan? Asa Iya, bentuk berapa itu? itu Bentuk satu. Jadi maknanya bagaimana? Telah Telah berbuat kejelekan yang telah berbuat yang telah berbuat kejelekan kali Ustaz. Iya, Yang telah- baik. Bagaimana jadinya? Lakukanlah kebaikan kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu. Iya, bagaimana Bu Des? Lakukanlah kebaikan kepada HP-nya kayaknya sinyalnya jelek di yang sini. telah membuat kejelekan kepadamu. Iya. Budes, sinyalnya jelek di sini. Ya, Berbuat Lakukan baik kepada orang yang telah lakukan berbuat jelek kebaikan kepadamu. kepada siapa yang melakukan kejahatan yang telah melakukan kejahatan atau keburukan. salah Keburukan, dong. Oh ya, Keburukan kepada mereka. Fi'il Madin ya yang melakukan kejahatan ilaika kepada kamu. Ya, Ya. Bagaimana jadinya? berbuat Lakukan kepada siapa yang telah membuat siapa keburukan yang kepada melakukan kamu. keburukan kepada kamu. Ini apa namanya, pertanyaan atau perintah ini? Perintah, Ini pertanyaan apa perintah? perintah. Perintah karena ada Maksudnya Anjuran. kalau bukan pertanyaan sebaiknya atau gimana ya bahasanya itu ya. Bolehlah siapa kalau ya Pak bukan Ustadz? pertanyaan, kalau bukan pertanyaan bolehlah nggak pakai kata siapa gitu. Berarti orang ya, ganti orang ya. Mannya orang bukan siapa. Iya, gimana jadinya? Lakukanlah Berbuat kebaikan baiklah kepada kepada orang yang melakukan keburukan kepadamu kepadamu. Dan itu bentuk satu tadi. yang telah melakukan kebaikan kepadamu, telah Gimana? melakukan keburukan kepada kamu. Iya, bagus. Coba dari awal. Melakukan kejelekan kepadamu. Kepada orang yang melakukan Keburukan keburukan kepada yang telah melakukan keburukan kepada kamu. Baik. Bagus. Kita lanjut ke berikutnya, ke atasnya. Yang sebelumnya. Apa tuh? Robbana itu. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Hmm. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya Allah sholli. Sholli berkatilah. Wa sallim dan keberkatan. Selamat. Asmani maju. 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 Mati maju. Bu Ati itu mohon izin kurang sehat katanya. Apa? Allahumma ya Allah. Sholli. Allah. Wasallam wa barik alaih. Sholli kan berkatilah ya Ustadz. Ya, terus Wasalim dan kalau barik apa? barik keberkahan. Kalau sholli apa? Berkati.
Apa? Berkati. Kalau barik Keberkahan. sama dong. Selalu. Ya Allah. Berilah ya. Solu. Berilah Ustaz. Apa? Keselamatan. Yang mana? Soli. Kalau salim apa? Kalau salim? Salim keselamatan. Kalau soli? Berkati. Kalau Keberkahan. barik? Kalau barik Keberkahan. itu Berkahan. bentuknya apa itu? Bentuk berapa itu barik? Barik bentuk 4 sifat. Barik. Bagaimana ceritanya itu? Bentuk 4. Sifat. Iya, gimana ceritanya? Lupa. Barik sifat sih. Iya, Kalau barik. menurut Budes, apa itu? Fa'il. Ya, gitu kan Ustaz. Apa? Barik fa'il. Kalau menurut Budes apa itu? Fi'il. Fa'il. 4 Isim. sifat. Kalau menurut Budes apa itu? Kalau fi'il Fi'il apa? fi'il fi'il mad enggak ya. Barik. Barik. Sana. Fi'il. Kalau fi'il apa itu? Madi. Barang. Tadi. Madi bukan. Madi kan 3 huruf. Fi'il apa ya? Fi'il apa itu kalau fi'il? Isim kali Ustaz. Bukan fi'il yang salah. Kalau Fi'il. isim yang mana itu? Isim fa'il. Itu baris terakhirnya apa? Sukun. Ada isim yang sukun. Ada enggak? Fil amr ya. Kalau itu fi'il amr berarti maknanya apa? Berkahilah. Iya. Kalau barik bermakna berkahilah, soli maknanya apa jadinya? Keselamatan. Sorry. Kalau soli keselamatan, salim apa maknanya? Keselamatan. Kalau soli ya soli. Soli. Soli itu fi'il madi. Apa cirinya? Huruf 3 huruf. Itu kan lamnya double. Ya lamnya double. Bukan. Ya, terus bunyi awalnya apa? Fathah. Bunyi akhirnya apa? Fathah juga. Gimana ceritanya fathah juga? Kasroh.
Kasro. Enggak, kalau fi'il madi kan fathah semua. Iya, apa ini cocok kalau itu fi'il madin? Enggak, dipidahin aja itu di atas. Hah? Ada yang pasrah demen gue. Soli. Ada 3 huruf. Sod, lam. Soal itu kan sholat, bukannya? Apakah semua soli itu bermakna sholat? Enggak juga sih. Jadikanlah, ya Allah, jadikanlah keselamatan dan keberkahan. Jadikan, Bla bla bla. Ini kan ada 3 nih, ada tiga nih. Sholli wasalim. Wasalim itu keselamatan. Ya Allah, berkati dan Bentuk 5. Kasihanilah. Jangan kasihan delo dong. Nggak enak tuh kalau kasihan delo. Yang enak dong, yang enak. Berilah kasih rahmat dan kasih sayang. Bentuk Sayangilah. 5. Sayangilah. Nah, begitu. Lebih Sayangilah. enak begitu. Ya Allah, sayangilah. Sayangilah Dan sejahterakan. sejahterakan dan berilah keberkahan. keselamatan ya. Apa Dan sih selamatkanlah dan berkahilah atasnya. Untuk kita. Jadi apa Atasnya maknanya? ini. Atasnya. Siapa dulu yang mau berbagi? Siapa dulu? Apa Bu Majulin. Asmani dulu? Majulin. Lu dulu as. Ya Allah as. Cepetan ya. As lu dulu. Jawab gue nggak mudeng. Ya Allah apa as? Soli. Ya, kita dengarkan Bu Asmani dulu ya. Ya, kita dengarkan Bu Asmani dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sayangilah dan sejahterakanlah dan bahagiakanlah aku. Bagus. Atasnya. Amin. Akunya dari mana akunya? Alaihi siapa dia ya? Oh, dia. Iya. Iya. Dia berarti ini buat Nabi Muhammad SAW ya? Baik. Gitu. Atasnya. Kalau atasnya doang, lalu bawahnya gimana, Bu Aji? Bukan atasnya, di bawahnya. Atasnya, atas Nabi gitu maksudnya nih. Kalau bawah Nabi gimana, bawah Nabi? Buah Nabi. Iya. Buah Nabi siapa? Ya itu dia. Kalau Bu Aji ngomongin atas Nabi, lalu bawah Nabi gimana dong? Berkasihlah atas apa tadi? Ulang as. Ulang lagi. Kok ulang lagi? Ya masing-masing aja dulu. Masing-masing aja dulu. Sayang ya Allah, sayangilah dan sejahterakanlah dan berkahilah atasnya. Atasnya, atas Rasulullah. Atasnya itu atas keluarganya Nabi, alainya nyanya itu kembali ke keluarga Nabi. Maksudnya kok atas sih? Gimana ceritanya kok atas? Allah. Kepadanya. Ya, kalau kepada kepadanya. masih mending, kepada masih mending. Tapi kalau selamat atas doang gimana? Kalau selamatnya atas? Untuknya lebih bagus ya Pak Ustadz, Ya untuknya. mending begitu. Atasnya tuh maksudnya tuh kepada gitu loh. Kepada Nabi. Ya pakai, kalau gitu pakai kepada, jangan pakai atas. Oh gitu. Kepada Gimana? Budes, pemahaman Budes. kepadanya kali Ustaz ya.
Ya, bagaimana jadinya dari awal? Ya Allah, sayangilah kesejahteraan dan keberkahilah kepadanya. Budes 2 kali pakai lah. Padahal di sini ada 3 fiil amarnya. Belum lengkap. Sayangilah, sejahterakanlah, berkahilah kepadanya. Apa perlu begitu? Kalau sayangilah, apa perlu pakai kepada? Atasnya dong. Ada begitu. Sayangilah atasnya. Ada. Bahasa Indonesia begitu. Ya. Sayangilah, sejahterakanlah, berkahilah kepadanya. Ada begitu bahasa Indonesia. Sayangilah kepadanya. Nggak pakai kepada. Berarti bagaimana kalau nggak pakai kepada? Untuknya. Apa jadinya? Untuknya. Budes. Untuknya boleh nggak? Idenya udah bagus nih. Sayangilah kepadanya. Kalau tidak pakai kepada berarti sayangilah apa jadinya? Untuknya. Itu mengganti, nggak usah dipakai ini. Nggak ada kok bahasa Indonesia. Sayangilah untuknya itu bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Indonesia itu sayangilah dia. Oh gitu. Bahasa Indonesia kita bukan sayangilah atas dia, bukan sayangilah kepada dia, ya, bukan sayangilah untuk dia, tapi bahasa Indonesia kita sayangilah dia. Gitu. Sayangilah dia. Ya. Sejahterakanlah. Sayangilah dia gitu. Ya, bahasa Indonesia begitu. Jadi kalau pakai itu tadi, pakai pemahaman Budes, ini lengkapnya menjadi ya Allah, sayangilah, sejahterakanlah, dan berkahilah dia. Gitu jadinya. Oh ya. Kalau mau pakai untuk, beda lagi. Gimana, Bu Lina? Mau pakai untuk? Kalau pakai untuk, ya Allah, sayangilah. Nggak Dan pakai. Kalau sayangilah nggak pakai untuk. Kalau sayangilah. kalau untuk ya Allah. Kalau sayangilah, itu nggak pakai untuk. Kalau sayangilah langsung aja, sayangilah dia gitu. Tapi kalau mau pakai untuk bahasa Indonesia, maka ungkapannya adalah berikanlah kasih sayang untuk gitu. Oh, jadi berikanlah kasih sayang. Berikanlah kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan untuknya atau kepadanya. Begitu. Oh iya. Jadi bahasanya ya Pak Ustadz ya. Ya itu yang lemah itu bahasa Indonesia kita, bukan bahasa Arab kita. Pinter banget kita bahasa Arab. Bahasa Indonesia kita yang lemah. Ya. Oke, yang di atas, yang terakhir. Wakina aja banar. Satu ini dari awal dong, kalau itu mah kelanjutan. Dari Robbana Atina. Robbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wakina azabannar. Ya Tuhan kami, atina berikanlah kami di dunia di dunia hasanah kebaikan, wafil akhirati dan di akhirat hasanah kebaikan di akhirat. Terus? Ya udah. Kan ada wakina azabannar kok udah. Oh ya, wakina aja banar dan ki lupa. Nah kami aja jauhkanlah kami dari api neraka azabannar. Bagus. Coba sekarang bahasa Indonesianya saja.
Ya Tuhan kami, berikanlah kami di dunia Berikan kebaikan di apa? dunia. Entar dulu. Ya Berikan Tuhan apa? kami, berikan Kebaikan. kami kebaikan di dunia Ya, dan kebaikan di akhirat. ya. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Supaya tidak keseringan dandan, wa terakhir diartikan apa? Diartikan jauhkanlah. Wa-nya bukan ki-nya. Dan Jangan kebanyakan dandan. Udah oh tua gitu. juga kebanyakan dandan. Biar gak kebanyakan dandan. Wa terakhir diartikan apa? Maka ya Pak Ustadz. Nggak cocok. Bukan dandan, Jauh. salah Dandan dulu. maka jauh. Nggak ada ide? Nggak ada. Idenya bisa diartikan serta. Oh ya, serta. Oh. Coba dari awal. Benar. Coba dari awal. Ya Tuhan kami, Keberikan kami kebaikan di dunia, dan kebaikan akhirat. kebaikan di akhirat, serta jauhkan kami dari dari api neraka. Iya, baik. benar. Alhamdulillah. Itu dia pelajaran kita untuk hari ini. Untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan kesehatan jiwa dan mental kita, spiritual kita juga. Karena itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya untuk segala kekurangannya. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doain saya sehat dong. Doain tuh